Itu kayak direktur utama Pertamina dulu, kalau lagi untung gede itu bisa dapat 25 miliar rupiah tantiemnya. PLN lebih gede lagi, bank lebih gede lagi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, ini underdog gitu loh. Tapi yang menentukan Kementerian BUMN. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia kasih kita secuil-secuil, data secuil-secuil. Saya udah sempat marah kemarin. Lalu apa yang berjaya sekarang? Saya potong jalur birokrasi mereka. Orang yang dicopot, misalnya, dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan. Ya. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaanmu dibayar segitu. Dikasih jabatan gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Ada yang ngatain saya tai, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya, betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapat tuntut, baru boleh pecat. Dari mana main kayak begitu? Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, lapor ke presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Di Indonesia juga nggak ada yang ribut kok kalau nggak ada namanya Ahok kok. Kalau Ahok nggak ikut kampanye, nggak mau jadi gubernur DKI juga nggak ada yang ribut. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk komun nih brengsek satu nih kira-kira nih. Kita ingin tahu, menurut Bapak, kira-kira apa bedanya Pertamina sekarang yang ada di bawah direksi Bapak dengan yang dulunya di bawah kepemimpinan sebelum Bapak? Terima kasih. Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Nah, komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keputusan RUPS menentukan KPI semua itu di Kementerian BUMN. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek. Semacam Indonesia Incorporation. Tapi persoalannya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Ini BUMN gitu besar, sudah beranak cucu cicit sampai cangga, aduh udah seenaknya di bawah itu. Bagi bonus seenaknya. Kita nggak bisa kontrol lagi nih, karena kita nggak punya orang. Nah, makanya sebenarnya kita harapkan masuk dalam di Pertamina ini, kita bisa mendapatkan sumber daya manusia gitu. Karena dia relatif lebih baik, lebih pintar semua, perusahaan luar negeri, dia baru bisa dipindahkan ke BUMN yang lain. Nah, bedanya apa dengan waktu jadi DPRD beda. Ini mirip-mirip DPRD sama DPR RI ini. Kalau jadi waktu bupati dengan gubernur, seluruh BUMD saya yang menentukan komisaris dan direksinya sendiri tanpa DPRD. Saya bisa ganti orang suka-suka saya. Tentu saya ganti yang profesional. Nah, di sekarang nggak bisa saya. Semua menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Dan menurut saya, komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Dengan mendapatkan tantim 45%, siapa yang mau bunyi-bunyi kencang sebetulnya?
Itu kayak Direktur Utama Pertamina dulu, kalau lagi untung gede itu bisa dapat 25 miliar rupiah tantiemnya. PRN lebih gede lagi, bank lebih gede lagi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, ini underdog gitu loh. Tapi yang menentukan Kementerian BUMN. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia kasih kita secuil, data secuil. Saya udah sempat marah kemarin. Lalu apa yang berjaya sekarang? Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat tuh mesti pakai kayak pangkat PLR itu Pertamina reference level gitu. Jadi orang mesti kerja sampai SVP itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong sekarang. Semua mesti lelang terbuka. Itu pun baru 9 bulan di dalam baru mulai jalan. Itu pun belum ikhlas dijalankan. Orang yang dicopot misalnya dari jabatan Direktur Utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan. Ya. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaanmu dibayar segitu. Dikasih jabatan gila aja nih. Terus saya rasa bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Makanya kita mesti ngancam pecat mereka. Dulu kalau jadi bupati, gubernur, saya pecat langsung. Mau dari lurah sampai atas, kalau kamu nggak benar saya pecat. Di sini suruh pecat Direktur Utama, Direktur SDM ngeyel, nggak mau pecat langsung. Alasan belum ketemu bukti. Ada yang ngatain saya tai, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya, betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapat tuntut baru boleh pecat. Dari mana main kayak begitu? Nah ini membedakan di situ. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina, nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Ini lagi mau nawar lagi. Itu kan saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti ini. Anda Peruri dapat 10 miliar, 20 miliar sudah bagus. Kalau seluruh BUMN gunakan paperless, tanda tangan digital, disposisi digital, semua nggak bisa main. Saya bisa tracking. Saya bisa investigasi, audit untuk semua surat menyurat. Ini investor kirim surat didiemin berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak dijawab. Nanti saya mau rapat penting soal kilang. Harus jawab saya, berapa investor yang udah nawarin mau kerjasama, kalian diemin. Terus yang udah ditawarin, kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ini. Wah, tetap perlawanan. Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, laporan ke presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Di Indonesia juga nggak ada yang ribut kok kalau nggak ada namanya Ahok kok. Kalau Ahok nggak ikut kampanye, nggak mau jadi gubernur DKI juga nggak ada yang ribut. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk komun di brengsek satu nih kira-kira nih. Luar biasa. Asal komut itu, Dekom tuh cuma wajib rapat setahun 4 kali kok. Saya bilang kalau 4 kali, saya ngulang 4 kali komut baru, perkenalan komut baru. Ya kita tiap minggu rapat. Wajib 1 minggu sekali, tapi bisa 3-4 rapat per minggu. Karena Pertamina begitu besar. Belum lagi sebetulnya bagus Pak. Jadi latihan refreshing pemikiran terus. Nah, sangat detail sekali. Jadi sangat berterima kasih Pak. Luar biasa. Ada 2 hal mungkin yang secara umum saya tangkap. Tadi Bapak pertama menyebutnya bahwa tidak ada orangnya.
untuk apakah itu untuk jabatan yang baru atau tempat yang bagus dan sebagainya. Nah ini kenapa nggak ada orangnya? Terus yang kedua, artinya kenapa tidak ada bibit-bibit yang diharapkan seperti yang Bapak harapkan itu? Kemudian yang kedua, sepertinya ada corporate culture di Pertamina yang memang agak sangat susah untuk diubah. Nah, bagaimana caranya Bapak bisa mengubah itu nanti? Itu yang betul. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah mengubah corporate culture yang salah. Termasuk di Pemda dulu. Semua ini bicara budayanya. Mereka udah menganggap sudah begini dan udah benar. Dan saya tidak mengatakan mereka bodoh ya. Jadi kalau kita tanya menilai mereka itu 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya vested interest, ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Yang kedua, dia tidak ikut main, tapi dia juga takut mengganggu bawahnya, takut dia terjungkal dari posisi. Ini kan kursi nyaman. Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini dianggap pengacau. Kan kita kan harmoni nih. Tiba-tiba kamu datang dibikin saya ribut gitu kan. Ya sama kayak pilkada lah. Nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut kok jadi gubernur gitu. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu. Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Masalah transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya, mereka tidak mampu. Tidak mampu itu dalam arti kata gini. Kalau pendidikan banyak orang pintar. Tapi Anda yang pintar kuliah, mau dapat PhD, mau dapat nilai hebat pun, belum tentu Anda mampu memanage sebuah, karena kan ini kan daily basis. Persoalan begitu banyak. Ini persoalan adalah berapa cepat quick you make a decision. Karena semua problem itu you mesti make decision. Anda nggak bisa ngulur waktu karena time is money. Nah, banyak orang nggak mampu membuat decision. Bisa takut atau memang kapasitasnya memang belum mampu untuk megang begitu besar punya persoalan.